Hari ini kita benar-benar bablas sampai mentok. Cerita kali ini akhirnya menutup seluruh rangkaian insiden sampai ke titik terbaru dari chapter yang keduanya. Jadi besok kita bisa langsung lanjut ke chapter baru yang akan membahas perjalanan mereka di dalam gudang harta karun yang baru ditemukan. Malam itu, ruang pertemuan di markas pusat Guard Night Order terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca yang menurun, melainkan karena udara di dalam ruangan seolah membeku bersama tatapan-tatapan serius yang saling bersilangan di antara para perwakilan lembaga besar kekaisaran. Franz berdiri di sisi meja panjang yang dipenuhi dokumen, laporan penyelidikan, dan peta-peta kuno yang sebagian sudah lusuh. Cahaya lilin bergetar di depan wajahnya, menyorot guratan tegang di antara alis yang berkerut dalam. Di momen itulah, peramal nomor 1 kerajaan berkata bahwa urusan mengenai dewa cuma bisa diselesaikan oleh dewa, sedangkan urusan yang tidak melibatkan dewa harusnya bisa diselesaikan tanpa campur tangan dewa juga. Jika bukan dewa fantom yang menculik, maka pelakunya adalah makhluk lain. Namun jika kita tidak bisa memastikan makhluk apa itu, maka pilihan terakhir tetap harus kembali mengandalkan bantuan para dewa. Dia berkata secara random sambil terus membaca hasil ramalan di dalam ruangan itu. Mendengar hal itu, Franz pun sama sekali tidak mengerti. Sage, peramal yang katanya memiliki pemahaman di luar nalar manusia, namun mencoba memahami dasar ucapannya hanya akan membuang waktu. Orang itu selalu berbicara dalam teka-teki, dan yang lebih buruk, hampir setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu membuat Franz ingin membanting meja. Yang penting adalah fakta. Jika insiden ini benar-benar tidak melibatkan Phantom para dewa, maka penyelesaiannya seharusnya tidak membutuhkan kemampuan selevel Thousand Tricks, namun waktu semakin menekan. Masa skor Thousand Tricks tidak akan lama lagi. Bila publik mulai mempertanyakan mengapa unit legendaris itu belum dilibatkan, posisi Franz akan terancam. Ia tahu bayang-bayang politik di balik layar tidak pernah tidur. Tetap saja, risikonya terlalu tinggi. Satu-satunya cara untuk memahami penculikan mistis adalah dengan mengalaminya secara langsung. Namun, siapa yang cukup bodoh atau cukup berani untuk menaruh dirinya di tepi kegelapan itu? Di antara jajaran Guard Night Order kekaisaran, lebih tepatnya di unit paling elit, Zero Night Order, satu nama kini hanya tinggal kenangan, Hugh Legrand. Ia masih dinyatakan hilang, tidak ada jasad, tidak ada jejak. Padahal, Hugh adalah ksatria muda yang paling menjanjikan dalam dekade terakhir, lincah, kuat, dan cerdas. Jika bahkan dia tidak bisa kembali, maka tidak ada lagi jaminan keselamatan bagi siapapun yang menyentuh kasus ini. Tidak ada jalan lain, ujar Franz akhirnya, suaranya berat seperti batu yang jatuh ke dasar jurang. Kita harus mengalami langsung insiden ini. Kita butuh orang yang berpengalaman, memiliki kemampuan analisis tajam, dan bisa bertahan dalam pertempuran. Kepala cabang Garg, apakah pihak asosiasi penjelajahan bisa membantu? Garg, lelaki berotot dengan mata redup penuh letih, mengangkat wajahnya perlahan. Dari pihak kami sudah dikirim beberapa hunter terbaik, ujarnya pelan. Namun semuanya nihil. Nada suaranya seperti menyeret keputusasaan. Asosiasi penjelajahan telah kehilangan banyak orang dalam insiden ini. Berdasarkan catatan terakhir, jumlah korban dari pihak mereka berada di posisi ketiga setelah Akademi Sihir Zebrudia dan Institut Primus. Mereka yang hilang adalah orang-orang dengan naluri tajam, para petualang sejati yang biasanya tahu kapan harus mundur. Namun kali ini, naluri pun tampaknya tak berguna. Lucia, yang sejak tadi diam di sudut meja, menegakkan punggungnya. Rambutnya yang panjang berkilau terkena pantulan api lilin. Lucia, Franz memanggil, apa kamu sudah mencoba menguji rumor itu sendiri? Belum, jawab Lucia. Nada suaranya sedikit ragu lalu menjadi tegas dalam hembusan napas berikutnya. Saya terlalu sibuk dengan penyelidikan. Lagi pula, saya rasa saya tidak akan bisa mengalaminya. Seperti yang kita tahu, para korban belakangan ini kebanyakan hunter level rendah atau murid-murid akademi dengan nilai buruk. Pasti ada hunter level tinggi yang mendengar rumor serupa, tapi tidak satu pun dari mereka yang hilang. Itu aneh. Mendengar itu, Sage pun mulai mengusap dagunya perlahan. Jadi ada syarat tertentu untuk bisa mengalami penculikan mistis. Ucapan itu membuat ruangan terdiam sejenak.
Hanya terdengar bunyi gesekan pena yang berhenti menulis. Franz menghembuskan napas panjang. Ia sudah mencoba mengirim beberapa ksatria terpilih, namun tak satu pun dari mereka kembali membawa hasil. Entah ini fenomena alam yang tak bisa dijelaskan, atau ada kehendak lain, sesuatu yang hidup di balik kabut realitas. Dan di tengah semua analisis dan spekulasi, ada satu hal yang terus mengganjal di benak Franz, Hugh Legrand. Jika Hugh saja menghilang, tidak masuk akal kalau semua orang lain yang kukirim bahkan tidak bisa mengalami hal serupa. Artinya, ada sesuatu yang menolak kita, sesuatu yang memilih siapa korban yang akan mereka culik. Franz menahan napas sejenak, menegaskan pikirannya. Banyak pihak telah dikumpulkan untuk meneliti insiden penculikan mistis, namun belum ada satupun solusi yang muncul. Hanya ketidakpastian dan pertanyaan yang menggantung di udara. Kehadiran Thousand Tricks akan mempercepat penyelesaian, tetapi dengan cara yang selalu membuat Franz tidak nyaman. Pria itu terlalu kuat dan terlalu bebas dalam bertindak. Mengandalkannya sama saja, menyerahkan sebagian kendali kekaisaran kepada seseorang yang bahkan tidak memikirkan protokol. Meski demikian, Franz tidak pernah meragukan bahwa fenomena ini bisa diatasi. Kekaisaran telah menghadapi banyak krisis sebelum kehadiran Thousand Tricks dan tetap bertahan. Hal ini hanyalah ujian lain yang harus dilalui. Belum ada yang memastikan Hugh Legrand tewas dan fakta itu memberikan secercah harapan. Ksatria muda itu tidak mungkin menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Jika Hugh dapat kembali dari penculikan mistis, jalan untuk menyelesaikan kasus ini akan terbuka. Franz mengarahkan pandangannya ke peta yang tergelar di meja rapat. Untuk sementara, kita sudah tahu bahwa ruang kelas hantu yang terkunci memiliki keterkaitan paling kuat dengan fenomena ini. Penyelidikan menyeluruh harus dilakukan di sana, mencari setiap tanda yang mengarah pada kejadian tersebut. Ranahnya kemungkinan berada di Institut Astrologium atau Institut Penelitian Relik. Jika penculikan mistis disebabkan bandit atau monster, pasukan ksatria akan menangani kasus ini. Namun kasus saat ini jelas berbeda. Kedua institut yang meneliti fenomena mistis dan treasure vault kekaisaran adalah pilihan paling tepat. Pemeriksaan ulang oleh para ahli mungkin bisa menemukan sesuatu yang terlewat pada penyelidikan sebelumnya. Ketika rapat hampir berakhir dan semua pihak menyatakan komitmen untuk bekerja sama, pintu ruang rapat terbuka. Seorang bawahan memasuki ruangan dengan langkah hati-hati. Perintah tegas melarang siapapun masuk tanpa alasan mendesak, dan kedatangannya langsung menarik perhatian semua yang hadir. Franz mengamati dengan seksama saat bawahan itu menunduk dan membisikkan laporan. Komandan Franz, kami mendapat kabar dari anggota yang ditugaskan mengawasi Thousand Tricks. Franz menatapnya tajam. Apa laporannya? Menugaskan orang untuk mengawasi Thousand Tricks bukanlah keputusan mudah. Kekurangan tenaga memaksa Franz menyelesaikan kasus ini tanpa bantuan langsung pria itu. Namun kekuatan Thousand Tricks terlalu besar untuk diabaikan sepenuhnya. Pengawasan itu bertujuan untuk membatasi geraknya. Sementara di sisi lain, Franz berharap dapat memanfaatkan pergerakannya sebagai petunjuk. Bagi seorang bangsawan kekaisaran, tindakan itu adalah dilema moral yang berat. Berusaha menjauhkan diri dari Thousand Tricks, tetapi tetap berharap pada kekuatannya. Terasa seperti penghinaan bagi martabat kekaisaran. Namun pilihan lain tidak ada. Jika melibatkan Thousand Tricks, martabat kekaisaran bisa ternoda. Jika tidak dan insiden gagal diselesaikan, akibatnya akan jauh lebih buruk. Mengambil manfaat kecil dari tindakan Thousand Tricks tanpa mengakui sepenuhnya adalah seperti menelan lumpur, sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh bangsawan lain. Franz menghela napas panjang, menatap wajah bawahan yang masih menunduk di depannya. Setiap keputusan yang diambil dari titik ini akan menentukan arah penyelidikan selanjutnya, dan mungkin menentukan siapa yang akan selamat dari kegelapan yang menunggu di ruang kelas itu. Di balik semua strategi dan perhitungan, satu hal jelas, penculikan mistis tidak akan menunggu, dan kekaisaran harus siap menghadapi konsekuensinya. Pada momen inilah, ksatria yang barusan masuk akhirnya langsung menyampaikan saran dan juga perintah dari Cray saat dia menguping pembicaraan dari Cray bersama dengan Eva. Cray bilang dia akan mengirimkan hunter pengganti dirinya, yaitu
Dia adalah titik-titik-titik. Menahan rasa mual yang menekan lambungnya, Franz memaksa diri untuk tetap tenang saat laporan itu diteruskan. Setiap kata yang terdengar menimpa pikirannya seperti batu berat yang jatuh tanpa henti, membebani setiap strategi yang telah disusun dengan cermat. Informasi itu tidak hanya sulit dipahami, tetapi juga menyimpan potensi konsekuensi yang dapat merobek rencana yang telah lama dirancangnya. Setiap keputusan yang diambil terasa seolah membawa risiko yang bisa menghancurkan seluruh upaya mereka, dan Franz merasakan tekanan itu di setiap serat tubuhnya. Dalam benaknya, ia mencoba mencerna fakta bahwa seorang hunter disebut cocok untuk menyelesaikan insiden yang begitu kompleks. Pikiran itu menimbulkan campuran antara keraguan dan rasa penasaran yang tak dapat dihilangkan. Ide menggunakan hunter lain sebagai pengganti Thousand Tricks terasa paradoksal dan menyakitkan bagi prinsipnya sendiri. Niat awalnya jelas, menyelesaikan kasus ini tanpa bergantung pada kekuatan luar biasa itu. Namun, keadaan memaksanya untuk menerima kompromi yang pahit, dan Franz menelan rasa enggan itu dengan susah payah. Ia mengingat kembali asosiasi penjelajahan yang telah bekerja sepenuhnya dalam insiden ini. Bahkan beberapa hunter level tinggi, seperti Abyssal Inferno, telah turut serta. Namun situasi kali ini berbeda. Ini bukan sekadar menghadapi monster kuat yang bisa ditundukkan dengan kekuatan fisik atau strategi tempur biasa. Fenomena ini memiliki sifat yang jauh lebih rumit, lebih licin, dan lebih berbahaya daripada yang pernah mereka tangani. Franz menyadari bahwa kemampuan biasa tidak cukup. Intuisi, pengalaman, dan naluri akan diuji hingga batasnya. Akibat hal itu, Franz pun jadi kepikiran kata-kata bawahannya tentang ucapan dari Cray tadi, yaitu mengirim hunter yang cocok. Nama saya Kromis terus terlintas dalam pikirannya. Hunter level tinggi yang datang ke ibu kota dengan alasan yang rumit dan misterius. Di antara para hunter level tinggi, memang ada bakat yang melampaui logika biasa, kemampuan yang sulit dipahami bahkan oleh mereka yang telah terbiasa menghadapi keajaiban. Namun, satu hal tetap membuat Franz waspada. Rekomendasi yang datang dari sosok yang selama ini selalu menimbulkan rasa gelisah dalam dirinya. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik pengenalan hunter ini, dan Franz tidak bisa menyingkirkannya dari pikirannya. Meski begitu, ia menegaskan bahwa siapapun hunter itu pasti lebih dapat diandalkan daripada pria yang selalu membuatnya resah. Memberikan perlakuan khusus bagi hunter level tinggi adalah kebijakan negara, dan Franz merasakan emosi yang bercampur aduk, dari kewaspadaan hingga keengganan menerima realita. Ia menutup kedua tangannya, menahan segala kegelisahan, dan menyiapkan diri untuk keputusan yang akan mengubah arah penyelidikan. Keputusan itu bukan lagi soal kehendaknya sendiri, tetapi tentang bagaimana kekaisaran akan bertahan menghadapi fenomena yang sulit dipahami ini. Beberapa detik kemudian, pintu ruangan terbuka, dan seluruh atmosfer seketika berubah. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi ketegangan diplomatik, kini dibanjiri tekanan yang hampir tak tertahankan, seperti udara yang dipadatkan hingga setiap tarikan napas menjadi berat. Kepala cabang Garg menegang, alisnya mengernyit tegas, sementara Profesor Sage menegangkan otot wajahnya. Rektor Nikolarv tampak santai, namun mata tajamnya memperlihatkan kesadaran penuh akan sesuatu yang hadir di ambang pintu. Para staf astrologium dan Institut Penelitian Relik yang sehari-hari berurusan dengan fenomena mistis, menahan napas, merasakan aura yang berbeda dari segala sesuatu yang pernah mereka alami. Bahkan kolaborator organisasi swasta yang hadir ikut merasakan perubahan yang halus namun menghantui. Franz yang telah menghadapi berbagai kesulitan sepanjang kariernya merasakan getaran baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Instingnya menjerit, memberi peringatan keras bahwa ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia temui kini hadir di ruangan itu. Sumber tekanan itu begitu jelas, meski pikiran rasionalnya menolak untuk mempercayainya sepenuhnya. Ia belum melihat langsung sosok yang datang, namun kehadirannya sudah menimbulkan ketakutan yang menekan seluruh tubuh Franz. Ia tahu dari pengalaman sebelumnya bahwa kekuatan dan ketakutan adalah dua hal yang berbeda. Franz belajar itu dari Thousand Tricks,
Namun pengalaman itu tidak mampu menghentikan getaran tubuhnya saat sosok itu muncul. Pintu terbuka tanpa suara, dan perhatian semua orang tertuju pada entitas yang baru saja melangkah masuk. Seorang perempuan muda berdiri di ambang pintu. Rambutnya hitam legam, terurai panjang, berkilau di bawah cahaya ruangan. Matanya merah menyala seperti bara api yang siap membakar segalanya di sekitarnya. Franz mengetahui usianya masih muda, namun aura yang terpancar dari seluruh tubuhnya jauh melampaui bayangan yang pernah ia dengar sebelumnya. Penampilannya terlihat rapuh, hampir seperti gadis biasa. Namun setiap gerakan memancarkan energi yang membuat darah membeku dan jantung berdebar tidak teratur. Hunter itu adalah level 9 sementara, bahkan melampaui Thousand Tricks dalam kemampuan dan aura. Namanya Saya Kromis, membuat seluruh ruangan menahan napas, termasuk Franz. Kehadirannya sendiri sudah cukup mengubah suasana, menimbulkan tekanan yang hampir tak tertahankan. Setiap detik sebelum ia melangkah terasa lambat, udara dipenuhi energi yang menekan semua orang, memaksa Franz menahan tubuhnya agar tidak terguncang. Bahkan staf yang terbiasa menghadapi fenomena mistis menahan napas, menyadari bahwa ini bukan ancaman biasa. Di balik penampilan rapuhnya, ada kekuatan yang membuat siapapun merasa kecil dan tak berarti. Tiba-tiba, retakan terdengar dari lantai saat kaki saya menapak, menyebar ke seluruh ruangan. Tekanan itu begitu besar hingga menimbulkan kerusakan nyata, membuat lantai yang tadinya kokoh tampak rapuh. Franz merasakan ketegangan itu menekan dari segala arah, bukan sekadar fisik, tetapi dari insting murni. Kepala cabang Gark menegang, Profesor saja menahan diri untuk tidak menampakkan ketakutan, dan Rektor Nikolarv tetap tenang, namun matanya tajam mengawasi setiap perubahan tekanan di udara. Saya menatap Gark, tatapannya merah seperti darah, menimbulkan ketegangan yang hampir seperti kutukan. Franz merasakan adrenalin memuncak, namun anehnya tidak ada niat membunuh dalam sorot matanya. Suaranya terdengar lelah dan lemah, kontras dengan penampilannya yang mengintimidasi. Ia menjelaskan bahwa latihan duel yang baru saja dilakukan membuatnya masih dalam kondisi berlebihan, namun tidak ada agresi dalam kata-katanya. Franz dan Gark hanya bisa menatap, mencoba menyatukan persepsi antara apa yang mereka lihat dan dengar. Sedikit demi sedikit, Franz menyadari bahwa Little Witch, meski memancarkan kekuatan luar biasa, tidak semenakutkan bayangan awalnya. Ancaman yang ia bawa terkendali, berbeda dari kekacauan liar yang biasa diantisipasi Ksatria. Namun pertanyaan lain muncul, mengapa Hunter ini disebut paling cocok untuk menyelesaikan insiden ini? Franz mengamati gerakan dan tanda kecil pada tubuhnya, menunjukkan pengalaman tempur dan penguasaan energi yang belum pernah ia saksikan. Saat itu Lucia yang duduk menatap. Saya dengan alis mengernyit berdiri dengan tegas. Franz memperhatikan bagaimana ia menyesuaikan diri menghadapi energi luar biasa itu, tetap berfungsi sebagai pendamping strategis. Saya menatap Lucia dengan tenang, penuh keyakinan, dan menyatakan ingin memeriksa rumor lain dengan meminjam beberapa orang. Franz menilai dampak keputusan itu. Tanpa dukungan cukup, konsekuensinya bisa fatal, terutama dengan banyaknya korban sebelumnya. Kemudian, tanpa peringatan, saya mengangkat tangan. Tatapannya menembus seluruh ruangan, memancarkan kekuatan dan determinasi yang sulit diabaikan. Franz merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Pernyataan itu tidak hanya mengejutkan Lucia, tetapi juga menegaskan satu hal yang jelas, yaitu Sarah bersikeras untuk dapat pergi sendiri demi dapat menyelesaikan masalah ini. Lucia terbelalak. Franz menahan napas, menyadari bahwa penyelidikan ini akan membawa mereka ke wilayah yang jauh lebih berbahaya. Ruangan yang tadinya dipenuhi ketegangan diplomatik kini berubah menjadi arena psikologis, penuh rasa takut, penasaran, dan aura kekuatan yang sulit dijelaskan. Setiap langkah yang mereka ambil selanjutnya bisa menentukan hidup atau mati, mempengaruhi nasib kekaisaran dalam menghadapi fenomena penculikan mistis. Franz merasakan tekanan menekan dadanya hampir fisik, seakan tangannya tak bisa bergerak bebas. Namun satu hal jelas, tidak ada jalan mundur. Insiden ini tidak menunggu, dan kekaisaran harus siap menghadapi konsekuensinya, apapun risikonya.
Nah, POV dari kerajaan sudah selesai cuy. Pada akhirnya mereka harus memilih. Walaupun mereka tidak berniat untuk dapat minta tolong kepada Cry, namun mereka juga tidak bisa menolak saran dari Cry untuk dapat menggunakan hunter yang cocok sesuai rekomendasinya.